Kita tahan dulu Bang Andre. Saat ini kita sudah bergabung dengan Bang Zazilul Fawait selaku Waketum PKB. Bang, ini sudah yakin 100% bahwa PKB akan mendukung Prabowo Gibran di pemerintahan berikutnya. Kalau memanglah demikian seperti yang diinformasikan di luar, apa kemudian yang diharapkan oleh PKB dan apa yang ditawarkan PKB untuk pemerintahan yang baru nanti? Pertama, PKB bersyukur proses demokrasi pemilu berjalan secara aman, lancar, dan semuanya harus berdasar pada konstitusi. Tidak mau-maunya partai atau orang per orang, tapi konstitusi. Nah, ketika aturan dan konstitusi sudah memberikan mandat kepada Pak Prabowo melalui KPU dengan proses MK dan semuanya, maka selesailah pemilu dan PKB tentu ingin mentradisikan setelah pemilu kondisi kembali sejuk. Dan itu dibuktikan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin selepas ketetapan KPU diterima, baik diterima Pak Prabowo sebagai pemenang atau yang lain sebagai yang kalah. Pak Anies, Pak Muhaimin juga hadir di situ, semua diterima. Itu artinya demokrasi itu harus taat dan patuh pada konstitusi. Dan alhamdulillah dari proses kemarin, menurut saya apa yang dilakukan oleh PKB dan Gus Muhaimin, kita ini pemenang, tapi nggak lengkap, kira-kira begitu. Di Pileg, suara PKB alhamdulillah naik drastis, namun memang di Pilpres kita belum berhasil. Jadi selalu begitulah di dalam proses demokrasi. Oleh sebab itu, tahapan ini sudah selesai dan hari ini kita masuk pada era baru, kerja-kerja baru, dan sudah ditetapkan presiden terpilih adalah Pak Prabowo Subianto. Ya, Pak Zazilul, pertanyaannya, baik, maaf, saya potong Pak Zazilul. Pertanyaannya tadi belum terjawab. Dengan nanti misalkan PKB bergabung kepada pemerintahan yang baru, apa yang diharapkan dari PKB? Karena kalau bicara soal dukung-mendukung, ini kan kita melihat ada transaksi, mungkin di situ transaksi politik, ada yang diharapkan, ada saling menguntungkan satu sama lain. Apa yang diharapkan PKB? Kursi menteri kah, dapat 2 atau 3 menteri kah, atau bagaimana harapannya? Dari awal harapan PKB sama dengan Gerindra. Dari awal, kami kan juga pernah berkomunikasi sebelumnya bersama sahabat saya Pak Andre, dan kemudian terjadi fakta integritas di Sentul. Sama tujuan PKB adalah untuk rakyat, bukan untuk cari menteri, tidak. Bukan juga untuk cari presiden dan wakil presiden, bukan itu. Tujuan utama adalah rakyat, bahwa ikhtiar ini belum berhasil. Itu di dalam politik biasa, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, di dalam demokrasi, maka yang kalah ikut yang menang. Jadi sebenarnya itu konsep demokrasi itu seperti itu. Namun kalau ditanya apakah ini koalisi atau bersama pemerintah atau di luar pemerintah, tentu ya sabar dulu, kita lihat tahapannya. Hari ini Pak Prabowo adalah presiden terpilih. Nanti 20 Oktober Pak Prabowo adalah presiden sekaligus kepala negara yang resmi, yang memiliki mandat Gus Jazil, untuk mengangkat menteri. Nah, di situ artinya PKB belum bersikap ya, apakah akan oposisi atau bergabung ke pemerintah. Nanti kita akan coba dalami lagi bagaimana peta kekuatan dan juga pembagian komposisi ya dari kue kekuasaan ini. Tapi nanti